Para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Dan saya mengundang Anda semua yang perlu berbagi pengetahuan kepada teman-teman, kolega, dan juga netizen, sehingga bisa mencerahkan mereka. Saya akan selalu dengan senang hati membersamainya. Untuk apa? Untuk membuat konten alternatif dari konten-konten yang sangat tidak mendidik, yang sekarang jumlahnya sudah berat, mungkin beribuan, ditonton orang berjutaan. Nah, kita melanjutkan episode kualitatif. Sekarang adalah masuk ke episode 12. Berupa apa? Ini penutupnya adalah berupa publikasi. Publikasi artikel-artikel di jurnal untuk penelitian kualitatif. Masih bersama pakar kita, Ibu Dr. Yuli Rahmawati. Beliau adalah dari Universitas Negeri Jakarta. Dan beliau sebentar lagi akan guru besar ini. Ya, kita sapa. Doa. Ya, ini doa Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto sehat? Alhamdulillah. Dan apakah Jakarta hujan kali ini? Iya, hujan benar. Ya, kita juga hujan. Nah, ini pemirsa, kita jarak jauh tapi ditemukan dengan teknologi. Kali ini menemui Anda semua. Gimana Bu, publikasinya artikel di jurnal berreputasi untuk penelitian kualitatif, Bu Yuli? Ya, terima kasih Pak Yanto. Jadi mungkin kita fokus ke jurnal bereputasi ya. Dengan logika kalau memenuhi kriteria bereputasi, jadi bisa juga memenuhi kriteria jurnal dengan level akreditasi di bawahnya gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya sama saja Pak Yanto ya terkait dengan publikasi jurnal bereputasi. Yang pertama, kalau saya selalu menyampaikan masalah pemilihan jurnal itu penting. Ya, kalau misalnya yang sama dengan yang lain, masalah berapa kali publikasi, dia masuk jurnal predator atau tidak. Jadi misalnya baru kita submit, langsung diterima tanpa revisi, ya itu kita perlu bertanya-tanya. Jangan juga langsung bahagia gitu ya. Kemudian kalau submit di jurnal setahun sekali, udah gitu yang antri banyak, kapan publishnya gitu. Ya, atau pengetahuan umum nih, misalnya, saya mau coba-coba publish di mana-mana, hati-hati itu kita bisa di blacklist gitu. Submit itu sampai ada statement sebenarnya kita nggak boleh submit dulu di tempat lain sebelum ada kabar gitu. Oh, bentar yo. Submit di mana-mana asal temanya beda kan nggak masalah. Yang masalah itu. Tapi kalau saya satu artikel disubmit ke mana-mana dengan asumsi nanti siapa nih yang duluan gitu. Karena saya sempat pernah bermasalah sekali ketika dia lama responnya, kemudian akhirnya karena ini berjurnal bereputasi gitu ya, kemudian saya bilang, saya mau menarik, langsung direspon sama editornya, kamu jangan narik dulu, kami belum selesai melakukan review, sedang dalam proses. Oh iya, oke, saya tunggu gitu ya. Jadi itu mungkin masuk ke etika ya Pak Yanto, tapi memang kita nggak bisa misalnya orang sedang under review, yang satu under review, terus nanti tiba-tiba yang satu diterima, yang satu enggak, gimana? Itu kan hal yang memang ini ya, maksudnya untuk artikel yang sama. Kemudian ini masalah-masalah teknis yang lain ya, masalah biaya dan sebagainya saya pikir juga perlu pertimbangkan. Tapi terkait dengan kualitatif nih ya Pak Yanto, terkait dengan kualitatif. Tidak semua jurnal mau menerima kualitatif Pak Yanto. Sama juga tidak semua jurnal mau terima hanya kuantitatif. Nah sekarang sih agak banyak orang lebih prefer ke mixed method, jadi gabungan kuantitatif ke kualitatif. Jadi pernah saya submit ke sebuah jurnal gitu. Biasanya memang di jurnal internasional ada fokus, scope, kemudian tipe-tipe seperti apa yang bisa dia terima gitu ya. Nah, bisa ada yang saya cuma mau menerima artikel penelitian. Saya hanya mau terima artikel, saya mau terima penelitian juga, review juga, termasuk metodologi. Misalnya dia tuliskan, kami menerima semua jenis metodologi, tapi kuantitatifnya harus mungkin kita bilangnya statistikal yang kompleks atau kualitatifnya yang mendalam. Kalau kualitatifnya tidak mendalam, lebih baik Anda tidak submit di jurnal ini. Ada jurnal yang menulis seperti itu. Jadi namanya rigorous apa tuh yang kompleks kedalaman ya, in depth
in-depth qualitative research. Kalau enggak dia nggak mau terima gitu. Nah, Hmm. jadi kita harus memahami setiap kita publikasi ke jurnal, bahkan ada seorang editor, karena saya tanpa nggak nyerah-nyerah ya, submit kualitatif, editornya sampai bilang begini ke saya, maaf ya Yuli, kami tidak terima kualitatif saja. Jadi kalau kamu mau, kamu submitnya mixed method, jadi gabung dengan kuantitatif. Jadi terkait pemilihan jurnal yang ada hubungan sama kualitatif, kita harus baca-baca Iya. tadi, introduction depannya, sama kita baca-baca tipe artikel yang dia terima. Gitu. Ya, Untuk ya, itu kan memang terkait in-house style masing-masing jurnal. Saya yakin semua jurnal kan menentukan kriteria. Oh, karena itu sebelum publish kan harus memahami kriteria itu toh. Benar kan? Benar. Termasuk gini Pak Yanto, kayak saya kan penelitiannya ada diri sendiri menjadi data. Itu tidak semua orang mau terima. Tipe Ya. penelitian seperti itu di kualitatif. Jadi kita juga harus aware, kamu menerima self study nggak? Oh enggak, ya udah kita jangan submit di situ. Jadi kita bisa jadi ditolak bukan karena substansi kita jelek, tapi karena metodologi kita memang nggak fit di jurnal dia. Gitu. Oke, artinya memang binatang piaraannya beda dan atau alirannya beda. Itu saya kira menentukan jurnal itu akan artikel itu akan diterima di jurnal itu atau enggak. Nah, yang paling kritikal itu apa sih ketika kita submit itu? Ya. Nah, karakteristik kualitatif itu kan kedalaman dan kebermaknaan ya, Pak Yanto. Kedalaman dan kebermaknaan. Jadi tantangannya yang lain adalah ini masalah jumlah kata. Kita mau menulis dia bermakna dan mendalam, tapi jumlah katanya dibatasi. Nah, gimana tuh? Makanya kalau kualitatif tuh menjerit, kalau misalnya abstrak maksimal 50 kata, pusing itu. Pusing orang nulis apa 50 kata gitu. Nah, jadi biasanya 150 aja udah, aduh 150 gimana ya, biasanya 300 lah kita. Jadi kedalaman dan kebermaknaan itu sangat penting dalam penelitian kualitatif. Jadi misalnya gini, kita kategori, tadi saya cerita kategori motivasi ya. Kemudian kita deskripsikan motivasi seorang anak dalam proses pembelajaran. Nah, gimana tuh caranya mendeskripsikan satu kategori itu dengan satu kutipan data, misalnya mau kutipan wawancara, observasi, percakapan, foto, dengan keterbatasan jumlah kata juga. Jadi dalam konteks penggambaran kebermaknaan itu, gitu ya, kita harus tepat, sangat tepat memilih kutipan wawancara mana, foto yang mana, kemudian atau percakapan yang mana. Dan jangan semua dimasukkan, Pak Yanto. Kan orang tuh kalau pertama kali penelitian kualitatif itu exciting, semua kutipan wawancara intinya sama, dimasukkan. Jadi partisipan satu, padahal isinya sama gitu. Jadi kita benar-benar harus menentukan mana yang harus kita pilih data, representasi data dalam penelitian kualitatif. Itu ya masalah pemaknaan dan kedalaman representasi data. Nah, masalah metodologi juga nih. Di bagian metodologi seringkali orang gini, penelitian kualitatif dilakukan dengan studi kasus. Studi kasus misalnya satu kelas atau 5 orang. Kemudian wawancara, observasi, reflektif jurnal. Wawancara dilakukan. Udah singkat sekali satu paragraf sedikit itu nggak bisa itu. Jadi kalau jadi jurnal orang kan mau tahu apa yang Anda lakukan. Jadi kalau perlu ketika wawancara dilakukan kepada 5 orang yang memenuhi kriteria seperti ini. Pertanyaan yang diberikan adalah ini. Wawancara dilakukan selama 15 menit gitu. Iya. Kalau itu kan seperti yang Yuli katakan itu kan lebih menggambarkan proses juga, padahal di kualitatif itu kan penting proses untuk dilihat Yuli. Iya kan? Kalau kuantitatif kan singkat, kita udah tahu kuesioner, tes gitu kan. Kalau kualitatif orang mau tahu Anda wawancaranya apa sih? Observasi apa sih yang Anda observasi? Reflektif jurnal pertanyaannya apa sih gitu. Ya, jadi sampai saya pernah ada jurnal Pak Yanto sampai nanya gini, kamu setelah transkrip data simpen datanya di mana gitu. Jadi ada artikel saya kalau mau lihat di Q2 ya, nulis data saya dianalisis, ditranskrip, disimpan di komputer di kampus sampai begitu. Sampai nulis itu dia nanya, store-nya di mana, komputer di mana gitu. Jadi untuk masalah tadi ya metodologi. Itu kan pertanyaan itu kan bukan bagian dari tulisan untuk meyakinkan bahwa misalkan mereka memikirkan keabsahan data itu prosedurnya itu memenuhi standar mereka gitu kan enggak? Gimana? Ada yang editor minta ditulis Pak Yanto.
Oh, jadi Tulis bisa baca di artikel saya yang Q2 dan itu susah bener terakhir itu masuk itu gitu. ya, harusnya Juga. harusnya Yuli tulis dong. Saya simpan di MacBook Pro di kampus kan. Langsung promosi merek ya. Ya, dengan dengan RAM 10 giga. Benar. Nah, kemudian yang ketiga nih masalah teori ya Pak Yanto. Kan orang bilang, oh kualitatif kan menghasilkan teori. Berarti nggak ada teori dong. Salah ya, salah juga gitu maksudnya. Ya. Kualitatif tetap saja, kekuatan teori juga dipertimbangkan. Jadi sampai seperti ini, misalnya ada salah satu editor dan reviewer meminta saya, ini kamu kenapa pakai teori spasialnya tahun 79? Kan ada teorinya tahun 85, si ini gitu. Jadi maksudnya dia menanyakan kenapa Anda pakai ini. Kemudian saya balas responnya, saya menggunakan ini karena sesuai dengan karakteristik ini dan sebagainya. Gitu. Jadi saya pikir di penelitian kualitatif itu ya terkait dengan hal-hal teknis dan hal-hal substansi ya Pak Yanto ya, terkait dengan bagaimana research gap, terus selanjutnya keunikan dan sebagainya. Keunikan juga kekuatannya kualitatif tuh Pak Yanto. Jadi isu-isu seperti budaya Indonesia, agama itu juga menarik buat mereka. Ya, karena terus, itu mereka punya kepentingan ya. Ya, menunjukkan novelty-nya juga kan seperti itu. Iya. Nah, peluang kualitatif isu-isu itu menurut saya sih lebih banyak. Karena kalau misalnya di kuantitatif, misalnya variabel dan sebagainya, di kualitatif kadang hal-hal yang unik spesifik itu muncul karena kita menelitinya mungkin berbeda dengan yang lain gitu. Atau bisa jadi hal yang sama tapi nggak ditemukan di penelitian yang lain. Nah, kekuatan kita itu menemukan tadi ya, keunikan research gap tadi gitu. Ya. Dan mencari keunikan itu lebih terbuka untuk kualitatif dibandingkan kuantitatif. Kuantitatif kan standar saja saya kira. Statistiknya seperti itu saja. Nah, tapi kendalanya untuk mencari keunikan itu kan tidak semua orang bisa. Kalau belum mempunyai jam terbang dulu ya. Iya. Ya, dan memang harus banyak baca ya Pak Yanto. Gimana ya? Kadang sekarang kan banyak software nih ya untuk menentukan research gap, novelty, kita search aja, kemudian kita bikin mapping. Tapi kalau kita salah menentukan keyword juga ya salah juga akhirnya novelty-nya gitu. Jadi tetap otak kita juga jadi akhirnya berperan signifikan. Skill kita menentukan keyword, kemudian menentukan scope penelitian kita gitu, penting juga. Ya, yang jurnal yang paling hebat untuk bidang kualitatif itu apa yuk? Ada kualitatif inquiry ya, saya pun belum berhasil saya. Jadi memang kalau kayak bidang saya nih, pendidikan kimia atau pendidikan sains, saya misalnya saya tahu jurnal level 1-nya pendidikan kimia gitu. Nah, orang pendidikan kimia kan gabungan orang sains. Orang sains kan cenderung kuantitatif, Pak Yanto. Jadi saya sudah bisa masuk, ada satu jurnal Science Education namanya Culture Studies in Science Education, itu pun gara-gara menggabungkan antara Science Education dengan Culture Studies. Gitu, memang tantangannya begitu. Kalau saya ya, karena kan saya orang MIPA gabungan dengan pendidikan. Tapi kalau orang jurnal-jurnal pendidikan yang terbaik yang di Amerika yang Association Educational Research ya. AIRA itu, AIRA. Ya, American Association Educational Research Association ya. Yang AIRA itu, nah itu yang masih terbaik lah untuk pendidikan secara umum ya. Tapi kalau kualitatif ya kualitatif inquiry kalau nggak salah stage ya. Nah itu memang berat juga. Dan kemampuan menulis itu kualitatif tuh number one saya kira. Nah, saya kan setiap publikasi internasional selalu meminta native speaker, Pak Yanto, teman saya yang jadi dosen di Australia untuk melakukan proofread. Jadi seandainya saya udah nulis bahasa Inggris, saya selesaikan, itu benar-benar memalukan ya Pak Yanto. Jadi pas dia baca, kamu kok tulisan bahasa Inggrisnya kayak gini, dia suka bilang begitu. Udahlah kamu rombak aja gimana caranya supaya itu bisa terbaca. Jadi saya ngerti, karena dia bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Jadi bilang, saya ngerti apa yang kamu maksud, tapi itu nggak ngerti dibaca orang native. Gitu. Jadi memang saya nggak pernah publikasi tanpa native speaker, Pak Yanto. Jadi semua jurnal saya, biarpun proceeding gitu, yang levelnya mungkin di bawahnya jurnal bereputasi gitu ya,
itu tetap saya kirim ke native speaker untuk Artinya terus dia jadi co-author gitu. enggak, saya emang ada fee karena maksudnya dia perusahaan, dia punya perusahaan proofread gitu. Cuma Oke. karena saya temennya ya diskon lah gitu ya, enggak semahal kalau dia perusahaan. Cuma artinya adalah karena kekuatannya kualitatif kan di kata dan bahasa ya Pak Yanto. Diksi. Iya, bukan di angka. Kalau kuantitatif kan angka dijelasin bahasa simple orang udah ngerti. Tapi kualitatif menggambarkannya semua dengan bahasa narasi. Ya. Jadi nggak bisa saya. Ya. Saya bisa sampai saat ini. Jadi kita belum bisa memilih kata-kata diksi bahasa Inggris yang emotional arousing gitu. Iya, benar. Pemilihan katanya nggak tepat lah, malah orang baca jadi aneh gitu maksudnya. Ya. Saya nggak mau jurnal saya tidak diterima itu hanya karena bahasa gitu. Jadi substansinya padahal baik, tapi karena bahasanya nggak nyambung, jadinya malah jadi ditolak gitu. Ya itu karena kekuatan kualitatif adalah di bahasa. Begitu Pak Yanto kurang lebih. Ya, bagaimana apa referensi yuk? Iya. Jadi memang ini sama ya dengan publikasi internasional yang lain ya. Jadi selain memang kita harus update, jadi kalau buku kan memang agak susah ya. Kalau buku kan tahunnya memang pasti bisa jadi nggak terbaru ya. Tapi kalau jurnal kan harus yang terbaru. Dia tetap akan melihat. Jadi kalau reviewer kadang tulis ke saya gini, ini kan tahun 2021, tolong kamu add misalnya referensi yang terbaru juga sampai 2021. Tapi yang paling penting dalam semua penelitian adalah referensi kunci, Pak Yanto. Jadi jangan sampai kayak saya punya buku Piaget nih. Kemudian karena saya masih pakai critical constructivism, Piaget salah satu landasan bisa dipakai atau Vygotsky gitu. Nah tahun 60-an ya tetap saya masukin nggak apa-apa gitu. Tapi artinya itu adalah referensi kunci. Tapi paling tidak update referensi yang terbaru harus. Nah, selanjutnya yang agak tricky, kadang jurnal minta DOI, Pak Yanto, identification number itu ya. Jadi kalau bisa memang kita memilih resources, referensi yang ada DOI-nya, DOI ya tulisannya ya. Nah, jadi maksud saya, memang ada jurnal kan kalau screening awal itu, kalau saya pernah sampai dikirimin gini, Pak Yanto, referensi saya dikirimin sama dia, cek, oke, false gitu. Ketahuan. Jadi kita itu berhadapan dengan orang yang nggak punya pekerjaan lain. Kerjanya itu aja yul. Padahal kita kerjanya banyak sekali. Benar, dia ngecekin satu-satu untuk mengecek referensi yang kita pakai lah. Jadi lebih baik memang kita pakai yang sudah memang bisa terekod. Dan memang ya beberapa referensi Indonesia kan kadang nggak elektronik ya, nggak punya identification number. Jadi ya mungkin itu agak challenging, tapi nggak apa-apa. Maksud saya jangan juga semuanya referensi Indonesia ya, nggak bisa juga kan. Tapi artinya kita harus mengimbangi lah dengan itu. Ya. Itu sih key referensi kunci itu penting sekali dalam semua penelitian sih, termasuk juga kualitatif. Yang paling sederhana yuk, tentang judul kan juga ada aturannya. Ada aturannya. Iya benar. Kualitatif itu paling seru sebenarnya Pak Yanto untuk bikin judul, benar. Kalau baca artikel saya tentang identitas guru, saya kan judulnya The Fish, ikan, become aware of the water which it swims. Jadi ikan yang tidak sadar bahwa air itu tempat dia berenang. Ini Bu Yuli mau ngomongin apa ya? Jadi bisa pakai metafor, bisa pakai analogi, bisa pakai question mark. Kuantitatif sih bisa pakai question mark. Tapi kalau pakai analogi agak aneh gitu, karena kan kualitatif di effect of, kemudian the study lebih fix ya judulnya. Kalau kualitatif semakin radikal judul-judulnya. Ada juga bacanya. Iya, karena memang dia ingin judul itu di samping menarik, biarpun fokusnya ada ya. Nanti saya titik 2 tentang teaching identity gitu. Tetap harus ada fokus atau kita bilangnya variabel di kuantitatif. Tapi memang judulnya aneh-aneh sih Pak Yanto kalau judul supaya itu. Ya, saya dulu waktu ambil mata kuliah kualitatif itu kan disuruh baca Susan siapa itu ya, yang judulnya itu Invisible Culture. Apa ini? Invisible Culture. Ternyata yang diceritakan itu adalah
bagaimana orang Indian selalu left behind dengan orang-orang Amerika kulit putih gitu loh. Karena diselidiki oleh penelitian di tingkat tempat, di rumah, di tempat permainan, dan di kelas. Ternyata biangnya mengapa orang Indian lebih kurang cerdik dari Amerika putih, karena di rumah ibu-ibu itu kurang kurang bawel, kurang ciriwis, dan semua kata-kata anak itu tidak diberi makna kultural. Nah, orang kulit putih diberi makna yo. Makanya anaknya memiliki repertoire, vocabulary-nya semakin banyak, karena semakin banyak maka dia di permainan juga menguasai, di kelas juga suka bertanya. Wah, kayak enak banget tuh itu anunya, alurnya itu loh ya. Tapi invisible culture itu sebetulnya adalah menggambarkan kultur kultur parenting dari dua kelompok orang itu. Simbolik lah ya, yang dilakukan. Iya, pattern. Kualitatif tuh menarik. Kualitatif. Tapi ya. Kalau itu terkenal Yul itu. Kalau mau lihat di internet ada itu Susan Armstrong kalau nggak itu namanya The Invisible Culture. Ya. Bagus sekali. Ya oke lah. Saya kira sudah. Masih ada fatwa lagi nggak yuk untuk fatwa terakhir untuk publikasi, misalnya bayar membayar, kemudian ini. Ya, jadi memang karena sekarang Scopus ya masih jadi syarat untuk kenaikan pangkat, kelulusan dan sebagainya ya. Seringkali orang berpikir kualitatif itu nggak bisa dipublikasikan atau susah. Ya ternyata sebenarnya enggak gitu, karena mungkin cara kita menyampaikan tadi ya mendalam, kemudian bermakna, kemudian kekuatan referensi dan sebagainya itu metodologi tidak digambarkan dengan baik. Mungkin itu jadi kelemahan kita, termasuk bahasa, karena kekuatan bahasa itu sangat penting di kualitatif gitu ya. Jadi selama saya membimbing mahasiswa S3 ataupun saya mengajar mata kuliah publikasi, termasuk khususnya kualitatif, jadi mungkin kita kebiasaan kuantitatif ya Pak Yanto. Jadi kebiasaan data, analisis singkat, selesai gitu. Nah kualitatif tuh masalahnya nggak bisa begitu gitu. Jadi kelihatan tuh mahasiswa pas nulis kutipan wawancara terus dibahas. Jadi mahasiswa tertarik terus apa gitu kan, nggak bisa stop titik tertarik gitu. Kenapanya, how-nya gitu. Itu sih Pak yang paling. Ya oke lah. Terima kasih Yuli. Semua informasi sudah diberikan di forum ini. Mudah-mudahan sangat membantu para mahasiswa untuk melakukan publikasi disertasinya, karena itu bagian dari syarat. Walaupun sekarang sedang diperbincangkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai syarat profesor harus publikasi di Scopus. Mudah-mudahan akan menjadi keputusan yang baik sehingga kita akan lebih bisa bekerja secara proporsional dan masuk akal. Terima kasih atas kebersamaannya dengan Suyanto.id Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.